ihtiram. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Hayya ala musawiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita sama-sama memuji Allah dan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah sama-sama dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaifa ahwalukunna jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Hadhihi waqtun fursatun mufidatun sayyidatun jamilatun li ta'allumina fi hadhihi al-fursah inainil barakah wa narju minallah as-sa'adah wal 'aun li an nakuna jami'an min ibadillahi sholihin. Amin. Nah, jadi kita lanjutkan pelajaran kita yaitu fikih. Kemarin sudah belajar tentang toharoh. Nah, sudah semua paham toharoh kan? Dan termasuk lengkap tata cara bersucinya, baik dengan air, dengan batu, tayamumnya, mandi wajibnya. Nah, apalagi ini sudah rata-rata balik, tidak ada yang bingung lagi tentang mandi wajib dan sebagainya. Sekarang kita lanjut tentang sholat. Sholat itu adalah imaduddin. Apa itu imaduddin? Agama. Bangunan tanpa tiang? Roboh. Oh. Agama tanpa tiang? Ya, kata Umar bin Khattab, kata Umar, sholat itu ibarat di dalam jasad kita itu seperti kepala. Sholat dalam agama sama dengan kepala kita di dalam jasad. Coba jasad kita ini tidak ada kepala, gimana? Nah, tidak hidup kita. Kalau ada yang hidup tanpa kepala berarti hantu. Nah, begitulah sholat. Begitulah posisinya sholat dalam agama. Seperti orang yang hidup, orang tanpa ada kepalanya.
nggak ada kehidupan. Sholat itu juga adalah wadah, menjadi wadah tempat menampung ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau wadah ini tidak ada, ibarat ini apa namanya, tempat kita menaruh makanan lah. Jadi tempat taruh ada nasinya, ada lauknya, ada airnya. Ya kalau kita ibaratkan lagi yang lebih keren, kulkas. Kalau tidak ada tempat, maka dia akan basi, rusak dan sebagainya. Nah, begitu juga sholat ini. Jadi sholat ini wadah tempat sodako, tempat untuk ilmu, tempat zakatnya. Kalau tidak ada sholatnya, ada kiriman pahala, mana yang menampung? Nah, jadi sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nanti yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat adalah Sholat. Siapa yang tahu firman Allah tentang sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga apa ayatnya? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal Munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan Munkar. orang sudah rajin sholat, masih adakah yang mencuri? Masih. Kok bisa? Karena enggak benar niatnya. Nah, rajin sholat masih korupsi. Masih. Nah, padahal rajin sholat ya. Nah, berarti ada yang tidak. Benar. Apakah mana yang tidak benar ini, orangnya atau firman Allah? Orangnya. Firman Allah sudah jelas, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan Munkar. perbuatan keji, zina, mungkar seperti mencuri dan sebagainya. Jadi sholat itu benteng agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan Keji dan dan munkar. maksiat. Rasulullah juga bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu pembuka tiap-tiap kebaikan. Jadi kalau sudah sholat kita baik benar, maka sholat itu yang akan membuka kita menuju perbuatan baik-baik lainnya. Tidak terlalu capek, orang tuanya bernasihat, guru-guru bernasihat, tidak terlalu capek. Kalau sudah sholat baik dan benar, sholat itu yang membukakan kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Nah, jadi sholat itu benteng yang luar biasa. Satu, membentengi kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dua, membukakan kita pintu-pintu kebaikan. Jadi sudah cukup sebenarnya dengan sholat ini. Nah, kalau kita masih merasakan belum ada perubahan dalam diri kita, maka perbaharuilah, perindahlah, kembali teliti sholat kita. Berarti ada yang mungkin sholat sudah benar. Kira-kira apanya yang bermasalah? Hati. Niat. Mungkin hati sudah benar. Apa kira-kira? Niat. Ya hati itu kan niat. Cara-cara Nah, mungkin wudhunya yang bermasalah. Wudhunya sudah benar, sholatnya sudah benar. Di mananya kira-kira? cara Hah? pelaksanaan. Kan Udah benar. sudah benar. Sholatnya sudah benar, wudhunya sudah benar. Apanya kira-kira? Niat. Ya sudah niat, kalau sudah benar, sudah. Orangnya, kenapa orangnya? Benar. Kenapa tidak benar? Nah, sholatnya sudah benar, wudhunya sudah benar, tapi masih berbuat tidak bagus. Nah, mungkin pas dia buang air besar, buang air kecilnya, dan caranya mencuci, caranya membersihkan belum benar. Itu jangan diremehkan. Ini. Jadi Rasulullah pernah mendengarkan ada dua orang yang sedang disiksa keras dalam kuburnya. Ada dua orang sedang disiksa keras. Bukan dongeng. Ini kan belajar kitab kuning ya. Nah, nanti ada namanya di kitab I'anatus Thalibin, di situ diceritakan Rasulullah bersama Abu Hurairah dan sahabat lainnya sedang berjalan melewati dua kuburan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di antara dua kuburan ini, tiba-tiba Rasulullah terdiam. Abu Hurairah bercerita, kami pun ikut terdiam. Rasulullah, saya ceritakan pakai bahasa Arab, bisa kan? Indonesia sudah lebih mengerti. Nah, kemudian Rasulullah tiba-tiba diam, kami pun ikut diam.
Kemudian Rasulullah melipat dengan bajunya. Ada apa kata orang? Melipat dengan bajunya. Kemudian raut wajah Rasulullah berubah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bertanya, Amarna ala kulli. Takum nama. Baca ala lahum itaqa hasa wa adakum maqamisi atau bayar. Malaka ya Rasulullah. Baru ingat. Kemudian bertanyalah Abu Hurairah, apa yang terjadi denganmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ama tasma'una ma asma'? Tidakkah kalian dengar apa yang aku dengar? Wa mazaka ya Nabi Allah? Apa yang kau dengar wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ini di dua kuburan ini ada dua orang yang sedang disiksa keras. Babi mazaka, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa? Yang satunya dulu ketika dia hidup di dunia, dia senangnya buang air aja, tapi tidak bisa mencucinya. Yang satunya disiksa keras ketika dia hidup di dunia, dia senang sekali menyakiti manusia dengan lidahnya. Dia sering senang menggosip orang. Sebelum dia tidur dia bahas A sampai Z, baru dia bisa tidur. Gosip, habis membicarakan keburukan orang, diejek orang, dihina orang, pokoknya habis sudah. Nah ini yang satu ini disiksa keras karena dulu ketika ia hidup di dunia dia tidak bisa mengerem lisannya, senang sekali menyakiti orang dengan lisannya. Lo kurus. Nah itu nggak boleh. Kayak gitu contohnya. Jangan diikuti ya. Lo koyos. Tapi kata-kata lo itu bahasa daerah, maksudnya kalau bahasa kan kita direkam nih. Kok saya nanti di Nah, jadi begitu, ya. Jadi begitu. Yang satunya disiksa keras, kenapa tadi? Yang satunya disiksa keras. Nah, jadi begini sabda Rasulullah. Siapa yang bisa menjamin untuk dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kehormatannya, jaga diri, sabda Rasul, saya jamin baginya surga. Tuh, Rasulullah yang sudah menjamin ini. Rasulullah sudah kesayangan Allah yang terbaik, doanya dikabulkan. Rasulullah yang menjamin. Siapa yang menjamin untuk dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kehormatannya, aku jamin baginya surga. Tapi jangan tinggalkan sholat, ya. Jadi sholat, nah begitu. Mungkin sholat sudah benar, uduk sudah benar, ternyata caranya berkoncen yang masih salah. Ya, di situ. Atau mungkin caranya berkoncen sudah benar, istinjanya sudah benar. Apa itu berkoncen? Ya. Bercebok, mungkin caranya bercebok sudah benar, airnya mungkin yang salah, dia tidak pernah paham mana itu air mustakmal, mana air mutanajis, mana air sama, mana air mutlak, tidak paham. Dia bersuci, dia istinja pakai air mustakmal, berarti tidak sah. Sudah paham kan air mustakmal, air mutanajis, sudah dibahas. 7 macam air yang boleh dipakai bersuci. 7 macam ini dibagi lagi menjadi 4. Ada yang menambahkan 5. Begitu. Bagaimanakah kalau seandainya ada kolam renang, kemudian ada di sana saling mengejar anjing, tiba-tiba terjun ke kolam renang dan mati? Apakah boleh kita gunakan untuk berwudu? Kenapa tidak boleh? Najis. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Karena lebih dari 2 kulah. Terserah Anda. Kalau tidak berubah bau warna rasa berarti boleh. Tapi bagaimana kalau dia sudah lama dan ulatnya berenang-renang? Bagaimana kalau sungai di bawah ini?
santri yang bawa air besar di depan. Selama tidak berubah. Selama tidak berubah bau warna dan misalnya yang hanyut itu emas batangan. Berarti bisa kita kayak orang silat itu bisa berkait ya. Tapi kalau yang buang air besar itu udah mencret, nah, air sungainya sudah tidak bisa kita menghindar. Boleh apa enggak? Air sungai ini kan mengalir lebih dua pula, tapi rupanya itu sudah kuning. Karena santrinya lauknya sambal. Nah, kalau dia sampai begitu berarti tidak boleh. Nah, berarti kita harus benar dari airnya, caranya istinja, wudunya, semuanya harus benar. Ya berot. Insya Allah sholat kita. Nah, tentang sholat ini banyak sekali pembahasannya. Dari syarat sah sholat, syarat wajib sholat, apalagi rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah sholat, sunnah sebelum sholat, sunnah di tengah sholat, sunnah setelah sholat, sholat sunnah yang apalagi uzur sholat, makruh sholat, banyak sekali ya. Tapi pada kesempatan ini kita insya Allah akan bahas 3 saja. Biar cepat kita bagi kelompok. Nah, nanti dipelajari beberapa menit. Setelah dipelajari beberapa menit bersama kelompoknya, wakili temannya kelompoknya 3 orang untuk persentase. Kemudian kelompok yang lainnya silakan bertanya, jawab. Sekiranya belum puas dengan jawaban, boleh lagi menanyakan. Atau kalau udah tidak mampu lagi, lemparkan ke kelompok yang lain kalau bisa. Bisa juga angkat tangan ya. Nanti langsung saya moderatorkan. Nah, oleh sebab itu untuk memanfaatkan waktu langsung saja saya bagi kelompok sendiri biar cepat. Ini kelompok 1 mendapatkan bab pembahasan tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Ini kelompok 2, ini sampai sini syarat rukun sholat. Dan sisanya yang pertemuan yang lain sisanya nanti ya. Ya, kita langsung saja. Ya, silakan belajar bersama temannya sebelum persentase. Ya. Harus dipreso. Nikah sama teman saya. Nah, saya kelas 1, dia kelas 5. Saya kelas 1 sanawiyah, dia kelas 5. 5 MA. Masa di SD? Ada emang lanjut. Oke, saya kasih waktu untuk belajar 1 menit saja ya. Kelompok 1 yang duluan ya. Tempatnya di sini. Caranya dulu apa berdiri? Berdiri. Menyiapkan pertanyaan, satu kelompok menyiapkan 1 pertanyaan saja ya. Hah? Iya, kelompok ini 1 pertama. Yuk, belajar dulu bertahap.
Ruang pencima. Ruang penyimpanan hampir habis. Ya? Penuh? Ada penuh? Aduh. Bisa kok ya, tapi Gimana caranya udah penuh? bisa ya. Ada yang kita buang ya? Tidak, sambil belajar dulu. Sudah. Mungkin saya hapus apa yang saya hapus mungkin. Anu ini saat berhenti. Tidak ada. Bila bukan matiin. Iya. Nanti akhir. Nanti lah diatur. Udah ya, Mas. Sudah penuh.